kesempatan kali ini ya, sebelum saya melakukan supervisi ke kelasnya Bu Dewi nanti hari Senin ya Bu ya. Iya. Nah, saya ingin mendiskusikan beberapa hal sebelum kita supervisi ya. Nah, untuk yang pertama, saya ingin mengetahui apa materi yang akan Bu Dewi berikan ke siswa pada hari Senin nanti. Ya, baik, terima kasih Ibu. Tiang nanti akan memberikan materi terkait Satwa Bali di kelas 9B. Nah, tentang materi Satwa Bali Ya. Ya, terkait itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ke siswa apa saja Bu Dewi untuk nanti? Ya, terkait tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ada dua Bu. Yang pertama, saya membuat peserta didik mampu memahami tentang arti dan struktur Satwa Bali. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik satwa. Itu Bu. Ya, ada dua tujuan pembelajaran Bu Dewi. Nah, untuk pengembangan hal-hal apa yang ingin Bu Dewi kembangkan dalam pembelajaran Bu Dewi nanti? Kalau melihat materi yang saya ambil, pengembangan yang ingin dicapai salah satunya seperti peserta didik. Kalau dilihat dari kognitifnya, saya ingin mencapai peserta didik dicapai yang pertama tentang mengetahui dulu struktur satwa, pengertian satwa, kemudian unsur intrinsiknya. Nah, yang kedua pengembangannya yang di bidang psikomotor atau keterampilannya, nanti peserta didik bisa Satwa Bali seperti itu. Ya, nah terkait dari perkembangan yang ingin Ibu capai di pembelajaran Ibu, adakah strategi atau langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu Bu? Untuk strategi ya Bu ya, strategi pembelajaran yang nantinya saya akan lakukan salah satunya yaitu berbasis masalah dengan menggunakan metode pembelajaran PBL Bu, yang mana model pembelajaran PBL itu berbasis masalah juga Bu, di mana nanti saya akan memberikan peserta didik dalam bentuk kelompok dulu, kemudian saya memberikan LKPD. Nah, di sana anak-anak bisa berdiskusi, berkolaborasi dengan teman kelompoknya untuk bisa menganalisis atau membahas, mencari solusi dari masalah yang saya berikan, seperti itu. Oh ya, seperti itu nanti strategi pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Nanti untuk hari Senin ya, nanti jam keberapa Ibu hari Senin? Tiang ada di jam 6.7 Ibu. Di kelas 9B. Ya, semoga nanti hari Senin pembelajarannya maksimal dan sesuai dengan tujuan yang Ibu ingin capai ya. Nanti kita ketemu di hari Senin. Terima kasih Bu atas waktunya ya. Selamat siang. Selamat siang. Om Swastiastu. Lanjut siang, ada Pak Sami? Siap. Aku nabi datang. Lahir makin, wenten saya nak keranji. Sami nilainya. Jadi san, lahir makin, Sami presiden keranji, lah, tahu ring pembelajaran hidup. Ada Pak Sami, iraga sedurung pelantur, wenten terjun. Lalu tujuan pembelajaran manut ring materi Satwa Bali. Pertama, peserta didik mampu memahami tegas utawi arti dari satwa lan wangun satwa atau struktur satwa. Kali peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik Satwa Bali. Ini tujuan pembelajaran sani alit-alite mangde presiden kecapai. Bantut, ngedinin ini tujuan sani sampun Ibu tidak raya memiliki. Nah, materi satwa manin ke alit-alite mirah indeks satwa.
kira anak satu? Ring dijen biasanya alit-alit deh. Nah, ini pirang. Sekolah. Tapi mana? Di rumah? Iya, iya enggak tuan. KE, patut. Oke. Tapi ring dijen mana? Ring TV. Bagus. Patut. Ring dijen mana? Radio? Sariliana? Ring mana? Lang, ring, wimbekan. Nani? Mirang anak lomba satu? Nani? Nani. Mungkin alit-alite ibu sampun izinin bahan ajar nyanyi. Ini kamu pakai. Sireke sanene napi nike tegas satu Bali. Ya, katanya. Ada yang tahu? Ya, coba Meli. Satu Bali punika Solo cerita sane merupa tuturan sane wenten ring sejeroning masyarakat Bali sane sampun ketak dok liu ring ketraman. Nggih, wenten sane kuning malih? Wenten sane kuning malih? Wenten? Ada yang tahu lagi? Nggih, dihening-ta satu Bali punika panteh teken cerita pendek, dongeng. Itu termasuk ring satu Bali. Tapi pisan saling kau garap oleh Meli. Nah, tegas satu punika merupa soroh cerita. Terpisah nih, Meli nih. Saling merupa tuturan. Saling wenten ring rakyat Bali. Nah, ini utawi iwau kebawasan oleh Meli wenten dok sane sampun ilu ube ada sejak ima luar. Nanging ring sadua punika nenten wenten pesengan sane ngarang tapi tidak ada nama pengarangnya. Nika sane keseluruh atau itu yang disebut dengan satu Bali. Terus ini dulu Presiden Pasapang napi ke satu bisa dipahami? Bisa. Pelantun sane kampeng kale wenten struktur. Kita sane ini struktur satu wenten ada tiga wenten tiga. Tuh, tapi mana? Tapi mana? Tapi mana? Tapi mana? Wah, bisa diingat pembuka. Wenten pembuka. Selain ya, sari kaping kali isinya. Sari kaping tiga penutup. Itu sari kesemua ini struktur harus ada tiga alit-alit. Mekaria, gini alit-alit mekaria, utawi waceng, sakle, mangde, preside, ketiga punika wenten ring satu Bali. Iwau wenten sani maosan isi. Ini bahasa Balinya nanti isi. Daging. Daging. Oke. Lantor sani selatornya ini wenten soro satu. Wenten kuda? Lu. Sani kapal tamu napi mantap? Nandake? Prekarane. Ini nandake prekarane. Kesinahan ini nama
Pisasceun perkalanya timun emas. Patut pisan. Ikeun rek contoh pisasceun perkalana. Sampun? Oke. Sanes lantunnya nih wenten unsur intrinsik. Sira ge sare uning napi manten daging unsur intrinsik rek satul. Tangannya. Sira sare uning. Ayo. Sira sare uning. Unsur intrinsik harus ada. Tadi yang pertama judul. Nabi Muhammad tema. Nabi Muhammad tokoh yang bahasa Bali nabi. Pregina. Mantap. Setelah pregina utawi tokoh harus wenten wataknya. Watak ya sifat ring tokoh punika sakenapi. Usaha menikah tapi balik genah saling kesatuaya ring pijet tongkosne galahnya nih kali ken kahanannya nih sapunapi menenangkan sedih itu kahanan situasinya apa selatannya ini kata Nabi balik Nabi yeneng alun Nabi mau sekali nih Nabi linti lelintihan ada ring bahasa Bali alun saya kepintar pesan sebaliknya nih pebesan satu Niki adik-adik unsur intrinsik satu. Nah, alit-alit ini nama sami. Nah, alit-alit ini nama sami. Niki ngeninin unsur intrinsik saking wau biragu bausa. Nah, sering makin wenten sering mengatakan sedulur ibu ijen LKPD utawi permasalahan sering wenten dari LKPD. Betul? Nah, makin ibu bagi kelompok alit-alit. Makin iraga balik badan. Balik mereka, Niki, sama Niki. Niki, Krisna Niki, Dewa Niki. Nah, terus kan adik-adiknya panggil presiden kepikiran sana. Ibu izinin LKPD majang sing kelompok suang-suang. Ini wenten suruhan adik-adik ke tulis kiri balik bos nama kelompok sire nama kelompok ring kelompok adik-adik usaha punika wajib dumun pelaksana wau presiden nabi saling pengunggahan ring permasalahan ring LKPD nabi percaya aja jadi sampun ibu jadi mardian LKPD. Malahnya bos, ini alit-alit wenten sare renten resep, lurus ke tangannya dikit. Terus, berikan. Terus sekali.
tos uang das menit. Nggih, pesan punika alin-alin presentasi. Ya. Ini nggih. Kelompok satu ya. Ya. Ajang ring petang kelompok sampun usan makarya LKPD-nya nih. Sampun. Nek sampun usan makarya makin kira-kira melakukan ide presentasi. Kelompok sani kapatama presentasi, terus kelompoknya radistan. Nah, terus sani liana Cina. Tapi sani bawa sanggup oleh kelompok radistan. Terus sekarang
kami memakai Ijang dari kelompok Ijang dari mempresentasi terkait nama kerja peserta ide. Sebelum itu, masa kita sendiri ada saya tahu. Kostan Ijang sudah dilakukan nama. Kostan Ijang di rumah juga terserah. Ijang jawab soal sani cover tamu, tapi undang satu ring aja. Menurut kelompok Ijang, undang satu ring aja ke kehidupan sosial. Soal kawin. Yang Yomis soal kambing kali. Tapi lebihan satu ring aja. Maju. Kawin alur maju. Terus Ini Ijang nyawes soal kambing kali. Ring tiga. Ring dijelaskan satu ring aja ring arasi. Yang nyawes soal kambing sama. Hidup bandingan satu ring aja. Hidup terkait tersebut. Yang nyawes soal menerima. Tapi nabi watak senin wenten ring satu tiga. Dubelan polos. Dan nomor 6 sampun nabi sesuatu sanib wenten ring satu tiga. Diraga ring satu tiga raga matutne dan dados dulu kipal lan aning satu tiga tidak sudah masuk barang sandi. Om Santi 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 Om. Terus mana di bos ibu evaluasinya nanti sani bawa sama oleh kelompok Radista. Terus kelompok yang raya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kostan Ijang Kirana Dayani, Kostan Ijang Kadek Subadini, Kostan Ijang Guru Rasti, Kostan Ijang Kadek Sambuka. Rika Rasanya Oke, yang selanjutnya yang jadi nyobiakan ide gas. Tapi sana pertama, tapi untuk satu yang aja, udah konsumsi. Ditakan sekali kali nanti lelintahan satu lelintihan satu ring aja alur macet. Jadi di bagian sana ketiga, ring hijau atas satu ring aja, ring alas atau pondok kaki pelondok. Kita cek ring 4, sila rajinnya satu ring aja. Aku lutung lan kaki pelondok. Bagian sana kambing 5, sapu napi watak sana benten ring 1 meter. Kedua polos, untung menaya ronong galak. Lan kambing 6, sapu napi tak kuat sana benten ring 1 meter. Teraga tendados ngemaling dan tendados menaya dengan 5. Ini asal ke izin Cina untuk bicara konsep. Bapak ini terus dah. Yang bersabdiani, siapa yang
cawisan ini tugas LKPD. Seni pertama, Tapi untuk satu orang ajang sosial Bapak balik, tapi kelintahan satu orang ajang kelintahan mana juga. tapi kita pada satu orang ajang ini kalau ring satu ring alase. Akan papat sih tadinya satu orang ajang dilutung itu kurang agak kurang. KP5 sampun napi watak lani mentang dan sampun itu kerakam dan dikasih gede itu kalau karena tolong darah KP6 sampun napi dan dua lani mentang dan sampun sani sampunan dengan memaling lan udah kita Baik, antara satu mereka sampai jangan rokok tidak dalam yang sedang untuk bicara pada saat ini. Mas Dajjal yang pertama. Pas Dajjal berdiri yang tengah. Oke, sampai kali. Sampai pertama yang jadi nyawes akan sani pertama. Tapi untuk satu yang ajang ingin menikah kearifan sosial. Ini yang tadi nyawis kita akan sali nomor kali dan sali kaping G. Sali kaping kali napi lelitian suatu juga ring ajang alur maju. Sali kaping 3 ring D antara satu ring ajang di alasi. Soalnya KP4 sirup kajian satu orang ajang dilutung kekul lan kaki program. Tapi saat nabi watak sendiri aku begitu watak itu jadi teman pulang dan nunggu watak itu kalau kan teman watak pakai kalau kalah yang jadi harus pakai sani nomor 6. Satu nabi kedua sani wenten dari satu tiga. Satu dari satu tiga dirada tidak harus melakukan lan memaling belah ada. Dan matulang para satu. Petang kelompok petang kelompok sampun presiden nyobiahan ide LKPD puniki. Nah, mungkin ibu evaluasi terkait kami mendidik ide cawisan sane alit-alite icene dari LKPD puniki. Sane pertama ibu boleh mireng untang utawi tema sane keanggen ring satu punike patut pisan alit-alite sampun ngarianin ide kahuripan utawi kehidupan tentang kehidupan sosial punike. Iwau wenten malih sane tapi nyurat ide sosial itu kirang kali ide. Nah ini metode terapi. Sane patutnya nih kehidupan sosial. Oke. Lantur sane kape kali wenten lelitihan. Sami kelompok sampun patut pisan nyawis ide alur maju. Santukan ring satu punike ibu Cina wenten
kurang satu. Nah, ini alo mundur, ani malu. Dok, sane sampun lintang. Dok ilung anu subel mekelo. Kan berarti menceritakan yang dahulu dulu dia. Nih, sampun ibu izinin patut pisan sami kelompok. Wenten nomor 3. Reng bije latar satwa punika kesakuayang. Reng bije, reng tengah alase. Patut, nggih. Iwau ibu pireng galah wenten galah. Bedakan utawi pinayang galah sareng genah. Galah punika waktu, genah punika tempat. Boyo jegalah nanging genah. Nah nika nggih. Sami kelompok sampun patut pisan nyawis indek ring tengah alase. Lantur sane kaping 4 wenten sireke pregine. Siapa saja tokoh yang ada dalam satwa? Siki wenten dilundung, ikut gua sareng ikaki rodong. Maka sami sampun patut nanging wenten siki kelompok iwau kali kirang kali ide. Oke, kelompoknya Radista ya. Nah, kirangnya kaki prodongnya. Ini tetapi, malih kita raine, malih ngajar. Nah, lantur sane kaping 5 wenten watak sifat dari tokoh nika. Ring pregine. Sane ka pertama wenten iluntung. Kuncinya sampun patut pisan iluntung nika serakah ya medayen corak. Demen uluk-uluk pimpal jelek gitu nih. Diluntung jelek gitu. Wataknya nih. Medianan sareng kekuat sama nabi sifatnya. Polos, jemet ya. Enten ngenah. Yen kaki produk galak, pangkras ya. Kaki produk ya, banget basangnya. Kaki produk. Sampun? Sane iwau ibu boleh direnang ini watak punika sigi-sigi. Kekuat sama napi wataknya nih. Kaki produk kengken sambunan globalangan iwau. Pokoknya Radista ya. Ini nenten kenapi, aja malih nenten kenapi. Sane kaping 4 wenten kedua utawi utawi piteker. Napi piteker teh sampuna kiraga demen muluk-muluk. Sampuna kiraga demen budaya cora aja timpal. Sing dari medugen timpal. Medugen timpal artinya alit-alite demen ngikedayu. Demen ngai cora. Samya iwau ibu izinin kelompok petang kelompok punika sampun sami patut pisan makarya ngenindek-indek pembesan utawi piteketnya nius tepuk tangan dulu. Nah, alit-alit itu maka sami iwau sampun ibu izinin nabi nilai sekarang tentang kelompok. Nilai kelompoknya nih kelompok 1 nyantos kelompok 4 punika sampun sami becik pisan nanging wenten kekirangannya nih ngelilih menganalisis unsur intrinsik. Pada pitu lainnya yang wenten pembelajaran sekali nabi analisis unsur intrinsik cepet wenten itu pelajaran. Nah, sedurung iraga putih wenten sane presiden nyimpulan indek pembelajaran sane mampir. Beli sama? Kesimpulan jami, kita satu Bali ini begitu cerita
perkerangan. Wenten ring sejebene masyarakat Bali sang sampun kita minggu wenten perkerangan. Subtum 1 wenten tigang soro. Sanika pertama pengawit utawi pembukaan. Kaping kalih daging utawi isi. Kaping 3 penyinep utawi penutup. Soro-soro 1 inggih punika nandhake perkarane, manduke perkarane lan pisace perkarane. Unsur intrinsik satu Bali wenten 6. Sanika pertama bintang pikayunan. Sanika kaping kalih lelintihan 1. Sanika kaping 3 berbina. Sanika kaping 4 watak. Sanika kaping 5 latar. Sanika terakhir kedua. Suksema Meli, indek catatan materi regulasi makin. Pada bisa napi saling keunggahan Meli, catatannya ini napi ini ke satu ini ke sorong cerita, alih-alih ke saling merupakan tuturan. Dan kalau kesengan nama utawi nama pengarangnya nenten tadi. Ini bahasa ini struktur pada pisah wenten 3, wenten pembuka, wenten isi, wenten penutup. Soro-soro 1, wenten 3 tadi Meli sebutkan pada pisah. Lantur unsur intrinsik wenten tapi untang, wenten alur, wenten perjina, wenten watak, sarang pebesen. Nika ge, alih-alih ge, apa napi sampun tidak sami? Ini tidak pelajaran rahina makin, sampun napi alih-alih ge deman asitan. Napi wenten sane guru persep dulu, ide materi rahina makin. Dan sampun sami tidak? Alih-alih ge sareng sami yang sampun tidak. Nah, tidak malah hitung lainnya, alit-alit jadi melajari tidak materi pidato bahasa Bali. Nah, ring jero semua waca nih ke materi pidato lagi. Sedurung ibu muputang, memang saling menakil dengan sama kami. Iya ini wenten saling menakil. Terus diraga muputang lalu ibu pelajaran rahim mungkin. Terus kedua kelas? Berdiri. Tak kurang para santi. Om Santi 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 Om. Mana deh? Selamat siang Bu Dewi. Baik, selamat siang Ibu. Ya gimana kabarnya Bu Dewi hari ini? Sebentar, baik-baik. Nah maaf nih mengganggu pembelajaran Ibu. Sekarang ada materi apa? Ada ngajar di kelas? Ya lagi sebentar. Oh lagi sebentar ya. Kebetulan sekarang jam kosong ya. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan. Ini percakapannya ini bertujuan untuk merefleksi kegiatan Ibu waktu saya observasi di kelas gitu ya. Nah sebelum mulai ke percakapan berikutnya, mungkin Bu Dewi masih ingat nggak apa saja aspek-aspek yang Bu Dewi ingin kembangkan saat pembelajaran yang saya observasi hari Senin lalu Bu Dewi? Terima kasih Bu. Terkait aspek pengembangan yang waktu ini saya nilai ada 3 Ibu. Yang pertama ada pembelajaran berbasis masalah untuk PBL. Kemudian yang kedua ada aspek kognitifnya, aspek kognitif di mana siswa itu berpikir kritis untuk bisa menganalisis unsur intensif. Kemudian yang ketiga ada aspek keterampilannya di mana siswa itu bisa memotivasi agar bisa tampil di depan kelas nanti. Nah, tadi ada 3 aspek yang saya observasi kemarin. Nah, terkait itu aspek itu menurut Bu Dewi pembelajaran yang sudah terlaksana apakah sudah sesuai dengan aspek yang pengembangan yang Ibu inginkan? Sudah Ibu, di mana pada saat pembelajaran berlangsung siswa itu sudah antusias mengikuti pembelajaran, kemudian siswanya semangat juga. Selain itu juga kreatif siswa saya pada saat mengikuti pembelajaran. Iya, terima kasih Bu Dewi. Ya, kemarin saya juga observasi ya, saya lihat. Nah, saya izin menyampaikan hasil observasi pembelajaran bahasa Bali yang Ibu Dewi lakukan.
yang dari aspek pertama yang tentang pengembangan pembelajaran berbasis masalah, Ya. saya lihat Bu Dewi itu sudah runtun ya langkah-langkah pembelajaran PBL-nya berbasis masalah, memberikan siswa bermasalah, kemudian siswa mendiskusikan sampai mempresentasikan. Nah, kedua aspek kognitif yang dikembangkan membantu siswa dalam berpikir kritis ya tentang permasalahan. Saya lihat sudah muncul. Kemudian memotivasi siswa. Nah, pada saat motivasi saya lihat ibu selalu keliling ya pas pembelajarannya, melihat siswa yang kerja kelompok. Jadi sudah memotivasi, sudah sangat memotivasi. Jadi siswa merasa ada yang memfasilitasi dalam pembelajaran. Ya, sedikit saja Bu, catatan tambahan dari saya. Ya, yang saya lihat ya, Ibu masih memberikan arahan saat mengerjakan LKPD, masih lebih menuntun ya. Kemudian ada satu orang siswa yang saya lihat dia diam, kurang aktif, cuma satu dari semuanya ya. Ya, itu yang catatan tambahan yang saya ya, dan Ibu juga ya. Nah, bagaimana sekarang perasaan Ibu saat sudah selesai saya observasi? Perasaannya lega Bu, dengan memberikan materi ke siswa terkait materi satwa, di mana pada saat itu saya memberikan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, di mana pada saat saya memberikan suatu permasalahan yang pertama, dalam bentuk saya arahkan siswa tersebut bisa nantinya menganalisis unsur intrinsik satu tersebut. Nah, setelah saya memberikan sebuah permasalahan, saya membuat kelompok. Setelah membuat kelompok, baru saya mengarahkan siswa untuk bisa berdiskusi, berkolaborasi dengan temannya. Nah, setelah itu presentasi. Setelah presentasi, baru siswa tersebut bisa menyajikan hasil karyanya dalam bentuk presentasi. Kemudian grup atau kelompok lain menanggapi. Kemudian saya juga memberikan masukan untuk hasil yang sudah disajikan. Nah, setelah presentasi, setelah pembelajaran, saya merasa lega Ibu. Setelah Ibu mengobservasi saya. Iya, Bu Dewi, terima kasih ya. Rasanya lega ya, lega, ada rasa lega. Nah, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin ya, apakah ada hal yang sudah baik menurut Ibu atau ada yang perlu ditingkatkan? Mungkin dari yang hal baik dulu ya. Kalau hal baik yang saya rasakan dalam pembelajaran itu sudah berjalan dengan lancar Bu, terkait model pembelajaran yang saya ambil di mana pada sintak yang saya gunakan di pembelajaran berbasis masalah sudah bisa saya capai. Hal baiknya tadi kegiatan model pembelajaran PBL sudah berjalan sesuai dengan yang Ibu inginkan, Ibu harapkan. Nah, itu hal yang baik. Mungkin ada hal yang perlu ditingkatkan atau kendala-kendala Ibu dalam melakukan pembelajaran di kelas yang kemarin saya observasi. Menurut Ibu ada nggak kendalanya atau hal-hal yang perlu kita tingkatkan lagi? Baik Bu, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang kendala, pasti ada saja Bu ya. Satu atau dua kendala pasti saya temukan Bu dalam proses pembelajaran. Nah, terkait pembelajaran yang sudah berlangsung, ada dua kendala yang saya temukan Ibu. Yang satu, ada siswa dalam pengerjaan LKPD-nya itu harus saya tuntun selalu Bu. Nah, selain itu, yang kedua, ada juga salah satu siswa dia terdiam Ibu, tidak mau membaca bahan bacaan LKPD yang saya sudah bagikan ke masing-masing kelompok itu. Siswa itu hanya bingung, tidak mau bekerja itu kendala yang saya temukan Ibu. Nah, dari yang Ibu ceritakan tadi ada siswa yang hanya bengong ya. Nah, menurut Ibu kenapa siswa itu, apa yang menyebabkan siswa itu terlihat bengong, tidak mau membaca seperti itu? Mungkin gaya belajar yang tidak sesuai ya Bu ya, karena pada waktu pembelajaran materi 1 itu
saya hanya menyediakan bahan bacaan untuk semua siswa karena saya pikir waktu itu Bu ya gaya belajar siswa sama senang membaca gitu. Maka dari itu saya hanya memberikan bahan bacaan Bu waktu pembelajaran itu. Oh, berarti karena hanya memberikan bahan bacaan untuk teks saja. Ya. Nah, terkait dengan gaya belajar yang Ibu bilang ya, mungkin Ibu bisa ceritakan gaya belajar apa saja yang mungkin Ibu ketahui untuk siswa-siswa yang ada di sini, Bu ya. Terima kasih Bu. Terkait gaya belajar yang saya ketahui, yang pertama ada gaya belajar kinestetik, kemudian ada gaya belajar visual, kemudian ada gaya belajar audio. Nah, terkait gaya belajar tadi kan Ibu ingin mengetahui sebelumnya Ibu tidak tahu kalau gaya belajar anak itu berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui itu ya, dan kita tahu anak-anak itu memiliki gaya yang berbeda, mungkin hal pertama yang bisa Ibu lakukan seperti apa? Nanti saya akan membuat tes gitu ya, tes awal untuk mengetahui gaya belajar peserta didik saya Bu. Karena jujur ini Bu ya, sebelumnya saya tidak pernah membuat tes awal tes awal non kognitif untuk mengetahui gaya belajar siswa saya. Seperti itu Bu. Nah, setelah Ibu memberikan tes awal Ya. ke siswa, kemudian Ibu kan mengetahui ya, siswa ada punya gaya belajar audio, Ya. ada visual, dan ada kinestik. Nah, nanti apa yang akan Ibu lakukan setelah mengetahui gaya belajar siswa itu beda-beda? Setelah saya mengetahui gaya belajar siswa saya akan merencanakan membuat modul pembelajaran berdiferensiasi. Ya, tentang merencanakan modul pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Ibu modul pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa sih menurut Ibu? Lalu modul pembelajaran berdiferensiasi itu modul pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik terkait gaya belajarnya. Ya, adakah yang Ibu tahu tentang pembelajaran diferensiasi itu? Ada jenisnya atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Ya Bu, terima kasih. Saya pernah melihat di YouTube, di PMF tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu ada konten, proses, kemudian produknya Ibu. Nanti misalnya saya akan ada pembelajaran bahasa Bali yang selanjutnya tentang puisi. Kalau yang berbicara tentang konten, nanti saya akan membuat bahan bacaan terkait materi puisi. Nah, setelah selanjutnya saya akan menyediakan juga link YouTube yang bisa nanti diakses. Misalnya siswa itu senang membaca, dia akan baca bahan bacaan yang saya berikan. Kalau dia senang mendengarkan, dia akan melihat tampilan-tampilan YouTube yang sudah saya berikan. Nah, kalau kita sudah kontennya berbeda, otomatis juga proses yang anak-anak akan lalui juga berbeda. Nah, kemudian produknya, kalau berbicara tentang produk, nanti siswa itu saya bebaskan berikan secara leluasa Ibu. Kalau mereka suka menulis, ya nanti hasil yang akan dicapai, produk yang akan dikumpulkan dalam bentuk anak bisa menulis puisi misalnya Ibu. Kemudian ada yang membuat dalam bentuk kanva, wifi di sekolah digunakan anak-anak. Kemudian kalau mereka siswa itu senang dia langsung berbicara, bisa mereka buat dalam bentuk rekaman seperti itu. Ya, berarti nanti rencana pembelajaran selanjutnya itu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, ada diferensiasi konten, proses dan produk itu yang perlu dilakukan. Nah, terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang mau Ibu rancang ini ya, siapa yang nanti mungkin bisa mengevaluasi atau membantu Ibu dalam proses pembelajaran diferensiasi tersebut? Ya, setelah saya belajar tentang membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi, yang nanti yang membantu lebih banyaknya yang pertama sharing ke MD-MP dulu. Nah, selain itu belajar
dengan rekan sejawat terkait yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selain itu saya juga akan lebih banyak belajar mandiri di PNM dan di YouTube terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Ya, berarti kita harus kerjasama ya, Bu, Iya. ya, seperti yang Ibu bilang, nanti Ibu akan berkonsultasi dengan NGNP Bahasa Bali, dengan rekan sejawat, seperti itu yang Ibu lakukan. Nah, rencana aksi ini akan Ibu lakukan mulai kapan, Bu, ya? Rencana Senin ya Bu ya, Senin ini saya akan berdiskusi terlebih dahulu Ibu dengan di grup NGNP mungkin Bu ya, terkait pembelajaran diferensiasi, kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah khususnya, kemudian Selasanya belajar mandiri dulu terkait pembelajaran berdiferensiasi, kemudian hari Rabunya baru saya akan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi untuk nantinya hari Kamis ya Bu ya, akan saya take untuk pakai action di hari Kamis. Jadi hari Kamis Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan Ibu katakan tadi, materinya apa, Bu, ya? Puisi. Tentang puisi ya. Semoga nanti ya Ibu bisa melakukan pembelajaran itu dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, dari pembicaraan kita sekarang mungkin ada beberapa hal yang bisa Ibu tangkap atau Ibu simpulkan dengan pembicaraan kita kali ini. Yang bisa saya simpulkan yang pertama tentang pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik terkait gaya belajarnya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu konten, kemudian proses, dan ada produk. Nah, nanti untuk pembelajaran diferensiasi saya akan lebih banyak lagi sharing dengan rekan sejawat, NGNP, dan belajar mandiri. Ya, jadi itu Ibu sudah mendapatkan solusi ya dari permasalahan Ibu. Ada siswa yang diam tadi dengan Ibu merencanakan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, semoga nanti hari Kamis nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar. Ya, nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran, bolehlah kita berbincang-bincang lagi ya Bu, bagaimana hasil pembelajaran Ibu di kelas tentang pembelajaran yang diferensiasi, Bu. Baik Bu, saya nanti setelah pembelajaran dengan berdiferensiasi, pasti saya akan selalu berbincang-bincang, diskusi dengan Ibu terkait pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Ya, terkait tadi tentang tindak lanjut atau rencana aksi, nanti Ibu bisa mengisi rencana pengembangan diri Ibu di sini ya. Nah, di sini saya aktivitas pengembangan yang seperti Ibu bilang tadi ya bisa diisi Bu. Ini pendukung saya rekan sejawat, NGNP gitu ya. Nah, untuk waktunya misalnya kapan ini hari apa Ibu mau membaginya? Kamis gitu boleh. Ya, pakai tanggalnya, tanggal berapa? Ya, sudah Bu. Ya, terima kasih Bu nih ya. Maaf mengganggu waktunya ya. Kebetulan itu nggak ada jam mengajar ya sekarang ya. Nanti jam istirahat kosong yang sekarang ya. Jam 4 Ibu ngajar ya.
Nah nanti saya harap Ibu bisa menceritakan kembali nanti hasil dari pembelajaran diferensiasi yang Ibu lakukan ya. Terima kasih banyak Bu Dewi atas waktunya. Maaf mengganggu ya. Iya, tentu Bu. Terima kasih kembali Bu.